Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang santuy full stack Android developer. Kenapa sih harus santuy? Nih sebelum kita mulai, kita jangan terlalu serius dalam pembelajaran ini karena nggak asik juga gitu kalau terlalu serius. Ya ibaratnya lebih santuy, lebih fun. Karena apapun itu kita harus tetap santuy, nggak boleh stres, apalagi gila. Jadi saya judulnya santuy full stack Android developer dengan tujuan saya akan ajarkan bagaimana caranya teman-teman jadi full stack Android developer secara santuy, secara menyenangkan. Jadi kalau lihat tutorial dari teman-teman yang lain itu semuanya serius banget. Meninggal dunia tadi malam karena menderita komplikasi akibat operasi 12 hari lalu. Kadang-kadang tapi jadi ngantuk gitu kan. Tapi kalau yang mudah-mudahan kita bawaannya fun, happy gitu kan. Jadi kita belajar jadi lebih santuy. Oke, banyak sekali di luar sana para programmer Android yang melakukan banyak pekerjaan. Kadang adanya kata full stack karena memang banyak permintaan dari masyarakat tentang profesi Android developer. Tapi kadang kalau kita membuat sebuah project Android itu harus ada tim yang bikin perancangan, tim yang bikin UI UX, ada tim programmer, analitis, sama yang lainnya. Jadi dengan adanya full stack developer, dari perancangan, back end, front end itu dibikin sama sendiri ibaratnya gitu lah. Ya minimal ada berdua, tapi yang namanya full stack developer ya kita memahami dari awal perancangan, pembuatan UI UX, pembuatan back end sama front end. Jadi namanya full stack developer. Dan dengan adanya full stack developer, ternyata profesi ini sangat digemari. Kenapa? Ya dari segi finansial juga yang income yang didapatkan gede lah. Karena kan ini banyak pekerjaan digarap sama satu orang. Dan saya mau cerita, ada teman saya, kalau dia diajak ke tim untuk mengerjakan project, dia nggak bisa. Tipe ini memang harus tipe full stack developer, nggak bisa dipaksain dalam suatu tim karena nggak nyambung juga. Jadi dengan adanya full stack developer, nih teman satu ini saya ajarkan bagaimana caranya dia lebih fokus membuat suatu project, ngerjain aja sendiri gitu. Kalau ada bantuin dikit-dikit ya silakan kepada yang lain. Tipe-tipe orang ini ya memang harus full stack developer. Kadang ada yang jago dia bikin program, terus kita buat tim. Ada yang bikin UI, UX, ada bikin perancangan sama yang lainnya. Digabungin, dia kadang nggak connect. Karena metodologinya yang dia gunakan beda, cara-caranya beda. Jadi tipe-tipe orang yang seperti itu, ya dari sekarang belajar lagi full stack Android developer. Kadang menjadi iOS developer, tapi untuk saat ini saya akan ajarkan santuy full stack Android developer. Oke. Nah, buat teman-teman, syarat menjadi untuk memulai kita mengembangkan sistem syarat development, kita harus ada 3. Yang pertama, kita kalau bikin suatu project memang ada sebuah permasalahan. Contoh, kita akan membuat sebuah aplikasi registrasi online untuk mahasiswa. Kenapa harus dibuat? Ya lebih memudahkan calon mahasiswa untuk mendaftar. Itu adalah sebuah permasalahan. Sebuah solusi, ya kita bikin aplikasi untuk pendaftaran online. Hasilnya apa? Outputnya ada kemudahan, ada modernisasi, ada sesuatu sentuhan yang lebih kreatif sama inovatif. Jadi kalau teman-teman menjadi programmer lah pada dasarnya, kalau bikin program tanpa 3 hal ini, pasti kebanyakan pasti tengah-tengah mikir, gue mau bikin apa lagi, ya udah stuck semuanya. Ya makanya itu karena memang
awalnya tidak berdasarkan sebuah permasalahan, tidak memikirkan sebuah solusi, dan tidak ada hasil dari aplikasi yang kita buat. Karena tidak ada teknologi atau aplikasi yang dibikin malah jadi ribet. Karena arti teknologi kan ibaratnya ya lebih memudahkan. Kalau kita bikin software lebih menyulitkan, buat apa gitu. Jadi syarat development adalah ada 3, ada sebuah permasalahan, ada sebuah solusi, dan menghasilkan sebuah hasil. Right? Oke, ini syarat developmentnya. Tahapan pengembangan sistemnya atau pembuatan, ini aku bikin metode khusus ini yang aku lakuin selama ini karena memang ini lebih mudah. Pertama, kita membuat sebuah perancangan, membuat sebuah konsep, membuat sebuah flowchart, alur, sistem gitu kan. Kemudian setelah membuat flowchart, pengumpulan bahan apa yang dibutuhkan, apakah dari gambar, dari konten, teks, picture, video, sama yang lainnya itu pengumpulan bahan. Setelah semuanya ada konsep aplikasinya jelas, alurnya ada, pengumpulan bahannya sudah ada, dibuatlah penjadwalan. Kita bikin project ini berapa lama? Contoh 1 hari kah, 1 minggu kah, 1 bulan kah, 10 tahun kah, 1000 tahun kah, gitu kan. Itu terserah. Sesuai apa yang kamu ibaratnya rencanakan. Setelah perancangan ada, ya langsung masuk ke pembuatan. Nah, ini yang salah di teman-teman. Kebanyakan nih yang lagi belajar tanpa konsep perancangan, tanpa alur, tanpa bahan, tanpa penjadwalan. Langsung aja buat. Pas lagi buat, ini bikin apa lagi ya? Gimana nih kelanjutannya? Jadi nggak ada hasil ujungnya gitu. Jadi kalau tahapan development, bikin perancangan dulu, udah rancangan hasil dasar-dasarnya ada, langsung ke pembuatan. Ya, pembuatan kita nanti ada bikin UI UX, ada bikin sistemnya pakai Android Studio. Setelah pembuatan nanti ada implementasi. Implementasi itu ada berbasis tes juga, lagi testing nih. Kita kan lagi bikin software atau sistem, dites dulu. Setelah tes bagus, ada real implementation. Jadi diterapkan secara nyata karena sudah dites dulu. Setelah itu ada evaluasi. Di dalam evaluasi itu ya termasuk ada maintenance. Itu gue nanti akan jelasin secara spesifik deh. Tahapan-tahapan ini kita bahas tentang dasar dulu. Kita menjadi full stack developer tuh kayak gimana nih. Ini prosesnya kayak gini. Karena apa? Kalau kita hanya sebatas programmer, ya nggak perlu ada perancangan. Karena perancangan itu dibikin sama tim analis atau sama tim desainer. Kalau kita menjadi full stack developer, ya wayahna, ya apa sih bahasanya? Ya kita harus membuat sebuah perancangan, membuat konsep, karena kita yang akan membuat sistemnya gitu kan. Kita akan menerapkan, kita akan membuat, dan otomatis kita harus merancang. Right? Next. Untuk awal deh, untuk menjadi seorang full stack Android developer harus memiliki skill inti. Ini aku kutip 2 hal ini aja. Pertama, pembuatan UI UX. Yang kedua, memang kita bisa bahasa pemrograman, entah itu pakai Java, pakai apalah. Tapi yang di dalam tutorial ini aku pakai Android Studio, otomatis pakai Java. Ini yang harus kita akan kita lakukan di tutorial ini. Kita membuat sebuah perancangan, kita membuat sebuah UI UX, dan dari UI UX yang kita bangun, kita akan buat sistem aplikasinya. Itu oke, nih sebelumnya kita harus ada modal diri. Apa sih gue judulnya? Ya udah, modal diri aja. Untuk menjadi seorang full stack developer, nih gue analisis dari sejak lama karena gue kan ada karyawan banyak. Kemudian gue udah menganalisis sebuah tim itu kayak gimana, dan dari hasil analisis itu memang ada modal. Kalau kita jadi seorang UI UX designer, jadi perancangan, ya kita pakai otak kanan. Otak kanan kan lebih ada seninya, ada imajinasi, ada emosi. Kan kalau otak kiri untuk lebih ke logic, ke program, ya untuk programmer lah. Kalau ibaratnya teman-teman lebih fokus ke logic, dipaksain UI UX, itu akan kacau. Jadi dari sekarang kalau jadi full stack developer, otak kiri, otak kanan ya harus jalan. Minimal ya seimbang lah gitu kan. Karena kalau otak kanannya nggak jalan, dipaksain bikin UI UX, itu nggak bagus. Jadi experience-nya nggak ada, tata letak, hal-hal seperti itu nggak akan ada. Jadi aplikasi meskipun fiturnya bagus, sistemnya bagus, sistem keamanannya bagus,
struktur codingnya bagus, kalau UI UX-nya seninya nggak ada, ya tetap aja aplikasi kadang nggak akan dipakai sama orang lain. Jadi kalau teman-teman jadi full stack developer, kiri kanan otak minimal harus jalan. Ya kita belajar aja dari sekarang. Ada contoh nih, kita pakai otak kiri, kita harus membuat sebuah experience gitu. Wah, kadang nggak nyambung karena yang lebih experience itu lebih imajinatif ketimbang dari logik. Contoh gini, kita bikin sebuah gambar kenapa SpongeBob hidup di bawah laut, gitu kan? Kenapa di dalam laut ada mobil? Kalau kita berpikir logik, kenapa ada mobil di bawah laut, gitu kan? Tapi kan kalau lebih imajinatif, lebih kreatif, ya itulah sebuah seni, gitu kan? Jadi lebih seru. Itu modal diri kita, siapkan otak kiri sama otak kanan, right? Ini gue bahas sebelum nanti ke proses develop ya, pakai Android Studio. Kita tahap awalnya kita akan ngerancang, kita bikin UI UX. Oke, kalau aku tulis nih ada dua rangkuman. UI itu semua tentang produk dari layout. Semua yang berbentuk tertata itu pakai UI. Kalau UX itu lebih ke feels, lebih ke emosional, lebih ke experience, lebih kenyamanan. Apa artinya kenyamanan, kebersihan, keamanan, cinta? Sama yang lainnya. Contohnya kita lihat deh aplikasi Grab ya. Dari warna, dari layout, dari bentuk, itu enak banget gitu kan, lebih tertata gitu kan. Kemudian feel-nya dapat ketika kita lagi nggak connect internet, ada muncul sebuah notification bahwa ada gambar, kalau nggak salah orang-orang ada orang lagi nyari sinyal, dalam artian oh berarti kita lagi butuh koneksi internet, jadi feel-nya ada gitu kan. Nah ini tentang UI UX. UI tentang all about layout atau layout. Tapi UX itu tentang feels, tentang emotional, tentang experience, tentang kenyamanan. Itulah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kita mulai ngedevelop nih buat teman-teman. Kita pakai Adobe XD untuk membuat UI UX. Kita pakai Android Studio untuk pembuatan sistemnya. Kita butuh juga Java Development Kit atau JDK. Spesifikasi komputer yang dibutuhin, rekomendasi nih buat kamu yang laptopnya kentang, ya mohon bersabar. Karena gue juga dulu awal-awal belajar ya pakai Core 2 Duo sama Dual Core, itu zaman dulu. Tapi ya itu adalah proses. Ini spesifiknya buat teman-teman untuk belajar kita menjadi seorang full stack Android developer. Untuk desain kita pakai Adobe XD, untuk development kita pakai Android Studio. Komputer gue yang gunain sekarang pakai Mac. Kalau teman-teman pakai Windows juga bisa. Jangan pakai kalkulator doang, kita harus pakai komputer. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Terima kasih.